Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan beralih ke analisis deskriptif pada data sekunder yang menggunakan skala rasio. Sesuai dengan contoh yang sudah kita buat kemarin di episode 5, kita sudah bikin tabulasi untuk data laporan keuangan yang menggunakan skala rasio. Di sini dicontohkan X1-nya adalah untuk asset growth, X2-nya adalah untuk return on equity, dan Y-nya adalah untuk price to book value. Nah, apa sih yang kita lakukan di analisis deskriptif pada data sekunder skala rasio ini? Sebenarnya cukup simple ya, cukup sederhana. Yang kita lakukan adalah untuk menghitung nilai rata-ratanya atau average gitu, lalu nilai minimum dan nilai maksimum. Selanjutnya kita membuat grafiknya ya, untuk grafik per masing-masing variabel. Jadi ini grafik untuk X1, grafik untuk X2, dan grafik untuk Y. Nah, cara menghitungnya bisa menggunakan dua tools, jadi bisa pakai Excel langsung maupun pakai SPSS, yang nanti SPSS-nya juga kita gabung dengan menggunakan Excel. Kemarin banyak pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang nanyain contohnya ya. Jadi untuk melakukan penelitian ini mungkin butuh contohnya dulu, contoh rekap data tabulasi untuk skala rasio. Nah, sebenarnya untuk file data tabulasi tadi, rekap data tabulasi tadi sudah disiapkan sama admin 0 SKS Academy di aplikasi ya, di aplikasi NSA Comlab. Kalian bisa buka aplikasi NSA Comlab, lalu klik di bagian download, cari di bagian download. Nah, di bagian download nanti tepatnya di bagian agak bawah kalau nggak salah. Nah, oke, ini di bagian bawah. Kalian bisa buka contohnya ya, bisa kalian download langsung. Jadi kalian tinggal klik download tabulasi laporan keuangan. Itu nanti filenya sama dengan yang kita gunakan untuk praktikum ini, contoh filenya ya, gitu. Oke, kita lanjut untuk pengolahan analisis deskriptifnya. Yang pertama kita buat dulu. Ini misalnya saya contohin. Kita bikin dulu tabelnya, kita ulang ya. Oke. Nah, gitu. Lalu kita tambahkan di sini untuk nilai rata-ratanya. Rata-rata. Lalu nilai minimum dan untuk nilai maksimumnya ya. Ini per masing-masing variabel. Oke, kita rapin dulu tabelnya. Oke, gitu cukup. Nah, cara yang pertama saya tunjukin cara dengan menggunakan SPSS. Cara dengan menggunakan SPSS, kemarin tinggal ini di copy paste ke SPSS, atau kemarin kita udah bikin juga tabulasi SPSS-nya gitu. Nah, ini sudah ada tabulasi SPSS. Selanjutnya tinggal kalian klik di Analyze, di bagian tab Analyze di atas. Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu cari menu Descriptives. Jadi Analyze, Descriptive Statistics, dan Descriptives. Lalu pindahkan seluruh variabel yang ada di sisi kiri ke kanan ya. Bisa kalian klik Ctrl A, lalu klik pindah ke kanan lah gitu. Lalu ke menu option, nah, yang kita butuhkan cukup min, standard deviation, minimum, dan maksimum. Sebenarnya kita butuh cuma 3 ya, min, atau nilai rata-rata, lalu nilai minimumnya, dan nilai maksimum. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, selanjutnya akan muncul hasil analisis deskriptif dari SPSS. Ini tinggal kita copy ya. Lalu kita paste di bagian sini. Kita Ctrl V. Nah, selanjutnya datanya tinggal kita pindahkan. Misalnya min tinggal masukin ke X1, ROE masukin ke X2 dan sebagainya. Nah, cara gampangnya sebenarnya tinggal ini kita blok semua gitu, lalu kita copy. Nah, di sini nggak bisa langsung di paste karena bentuknya yang satu vertikal, yang sini horizontal ya. Jadi tinggal di sini setelah di blok, di copy, lalu klik di bagian rata-rata, lalu kalian bisa klik kanan dan transform. Jadi di menu paste ini ada transpose, klik, nah dia langsung berubah yang tadinya vertikal jadi horizontal gitu. Begitupun juga untuk nilai minimumnya. Nilai minimumnya kalian blok, Ctrl C, di copy, lalu klik kanan, paste-nya di sini ke transpose ya. Nah, gitu. Begitu juga yang maksimum. Kita blok, kita copy di sini, lalu klik kanan, transpose. Oke. Nah, ini udah
kelihatan nilainya. Jadi nilai rata-ratanya, nilai minimum, dan nilai maksimum. Itu kalau menggunakan SPSS ya. Nah, misalnya saya contohkan, ini datanya saya hapus lagi aja. Nah, saya hapus lagi kalau langsung menggunakan Excel. Kalau mau langsung menggunakan Excel juga gampang sebenarnya. Untuk untuk mengisi rata-rata kan kita tinggal pakai rumus average ya. Jadi sama dengan average. Kalian klik average gitu. Lalu kita tinggal blok kolomnya. Kolomnya kita blok. Oke, sampai sini. Kita kurung tutup, enter. Nah, ini. Lalu tinggal kita tarik ya ke kanan. Gitu. Itu juga hasilnya langsung sama. Ini langsung kelihatan. 6,1819 ini 6,1824. Ini cuma masalah pembulatan koma aja biasanya. Tapi secara umum gitu, secara general ini penghitungannya sama, nggak jadi masalah. Lalu untuk menghitung nilai minimum, kalian bisa pergunakan rumus sama dengan min gitu. Nilai minimum, lalu kita blok lagi kolomnya, isi kolomnya, oke, tutup kurung, enter. Nah, ini nilai minimumnya, tinggal kita tarik lagi ke kanan. Nah, hasilnya juga sama ya. Minimum untuk X1-nya sebesar minus 1,41. Tadi menggunakan perhitungan SPSS juga minus 1,41. Lalu yang X2-nya 1,41, di sini 1,41 juga. Lalu yang PBV-nya atau Y 75, di sini juga 75 sama. Nah, untuk max, caranya adalah sama dengan max, rumusnya sama dengan max gitu. Nah, tinggal blok lagi. Oke, kita blok, tutup kurung, enter. Sama ya hasilnya. 40,33, perhitungan SPSS juga 40,33. Ini tinggal kita tarik. Oke, nah bisa kita cek hasilnya juga sama gitu. Nah, itu untuk analisis deskriptif menghitung nilai average atau nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimal dengan dua cara ya. Di SPSS maupun langsung di Excel. Untuk selanjutnya kita akan bikin grafiknya ya. Kita bikin grafik. Caranya gampang sebenarnya, sama kayak grafik di pengolahan data nominal gitu. Kita cukup blok dulu ini isi tahun sampai ke X1 semuanya ya. Kita blok dulu datanya di sini. Oke. Nah, ini kita blok ya tahun, bulan, dan X1. Tapi isi datanya aja ya. Isi datanya. Setelah diblok, kalian klik insert. Tab insert di bagian atas. Lalu coba kita klik di recommend chart, dia muncul. Oke, nah grafiknya bisa kalian pilih ya. Bisa yang tipe diagram batang maupun diagram garis. Kalau saya sebenarnya prefer yang ini aja, lebih kelihatan jelas pergerakannya ya gitu. Nah, tinggal kita oke. Nah, dia akan otomatis muncul. Ini tinggal kita sesuaikan aja ya, tarik ke sini. Nah, gitu. Lalu chart title-nya diganti, X1-nya adalah ini untuk asset growth misalnya gitu. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan ya dengan X1 dengan variabel kalian yang dipakai di penelitian kalian gitu. Nah, terus untuk X2 biar gampang, biar cepat, ini tinggal kita Ctrl C lalu Ctrl V di bagian atas, di bagian bawahnya, sorry. Bagian bawah. Nah, ini kan sudah kita copy paste. Nah, yang kalian perhatikan di sini adalah ininya nih, positioning si kolomnya ya. Positioning kolom di bagian kolom D ini X1. Nah, ini kita geser ke X2. Nah, kita geser ke X2. Klik gitu. Nah, setelah dia bergeser ke X2, di sini juga otomatis langsung berubah. Karena yang berubahnya cuman ininya ya, X2-nya. Sedangkan tahun dan bulannya kan tetap sama dia gitu. Nah, ini tinggal berubah X2. Lalu kita kasih nama di sini misalnya apa tadi? ROE misalnya gitu. Nah, untuk membedakan biar enak misalnya gitu, warnanya bisa kita ganti di sini. Warna yang ROE misalnya kita ganti dengan warna di sini ya, di design, change color, terus misalnya mau kita ganti warna orange gitu. Orange. Nah, itu. Oke, ini ROE-nya sudah. Lalu kita copy lagi untuk yang Y-nya ya, yang PBV. Nah, yang PBV ini kita udah copy yang bawah. Nah, tinggal ini dari E kita geser, dari kolom E kita geser ke kolom F.
gitu. Klik, dia grafiknya akan secara otomatis berubah bentuknya gitu. Nah, ini bisa kita ganti lagi warnanya biar membedakan. Misalnya kita pakai warna kuning. Oke, nah ininya kita ganti juga ya dengan price to book value atau PBV gitu. Nah, jadi untuk analisis deskriptif di data sekunder skala rasio sudah cukup dengan menghitung nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum yang bisa dilakukan dengan Excel maupun SPSS yang tadi udah kita lakukan sama-sama, kita praktekkan sama-sama. Dan selanjutnya tinggal dibikin grafiknya ya. Untuk grafik X1, grafik X2, dan grafik Y-nya. Gitu. Nah, selanjutnya data dari Excel ini tinggal kalian pindahkan, di copy paste ke skripsi kalian yang di Word. Gitu. Oke, praktikum kali ini sampai di situ. Sampai jumpa di episode selanjutnya.